Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman, setahun menjelang kematian seseorang, Allah SWT akan mengutus malaikat atau setan untuknya. Masing-masing bertugas membimbing atau menyesatkan sesuai dengan kehendaknya. Hal tersebut termaktub dalam Musnad Ahmad yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dinukil oleh ahli tafsir kenamaan asal Andalusia Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Disebutkan dalam hadis tersebut, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka setahun sebelum kematiannya, Allah menitahkan seorang malaikat untuk membimbing orang itu dan memberinya taufik, sehingga orang-orang berkata, Fulan telah meninggal dalam keadaan yang terbaik. Namun sebelum lanjut, kita ingin mengingatkan kepada Anda semuanya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya. Like dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat pahala anak amalnya, maka rohnya sangat rindu. Pada saat itulah dia ingin bertemu dengan Allah SWT dan Allah pun ingin bertemu dengannya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seseorang, maka setahun sebelum kematiannya, Allah membiarkan setan mendatangi orang itu lalu disesatkannya dan diteror sehingga orang-orang berkata, Fulan meninggal dalam keadaan terburuk. Ketika orang itu akan meninggal dan melihat azab yang akan menimpanya, hatinya sangat gelisah. Saat itulah ia enggan bertemu dengan Allah dan Allah pun enggan bertemu dengannya. Hadis tersebut juga disebutkan oleh Ibnu Tulun dalam At-Tahril Al-Murasak dan disebutkan kepada Ibnu Abi Ad-Dunya dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu. Kehendak Allah SWT atas kebaikan atau keburukan seseorang sebelum datangnya kematian turut disebutkan dalam riwayat At-Tirmizi pada bab Al-Qadar dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dia mempekerjakannya. Seseorang bertanya kepada beliau, bagaimana Allah mempekerjakannya, wahai Rasulullah? Beliau pun bersabda, memberinya taufik ke arah amal soleh sebelum meninggal. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut sahih. Al-Albani rahimahullah juga menyebutnya sahih sebagaimana termuat dalam Sahih Al-Jami'. Dalam Sahih Al-Jami' juga disebutkan hadis serupa. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka dia memberinya madu. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa maksud memberinya madu? Beliau pun menjawab, Allah membukakan taufik baginya untuk beramal soleh menjelang kematiannya, sehingga orang-orang di sekelilingnya akan meridhoi dia. Sementara itu, bagi orang kafir sebagaimana bersandar pada riwayat Ibnu Juraij dari Nabi SAW, beliau pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah SWT yang berbunyi, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99. Nabi SAW bersabda, apabila seorang mukmin melihat para malaikat, mereka berkata kepadanya, maukah kami kembalikan lagi ke dunia? Maka jawab si mukmin, ke negeri kesusahan dan kesedihan. Lalu dia katakan pula, teruskanlah menghadap kepada Allah. Adapun orang kafir, maka para malaikat berkata kepadanya, maukah kami kembalikan ke dunia? Maka dia menjawab, ya, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Sahabat beriman, semoga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan taufik dari Allah SWT sebelum datangnya kematian. Itulah tadi penjelasan mengenai tanda-tanda 1 tahun sebelum kematian. Semoga kita selalu menjaga keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.